Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Pada kesempatan ini, di pagi hari yang baik ini, saya akan kembali menceritakan tentang uang. Kalau yang episode yang lalu saya pernah membawa tema jangan katakan tidak punya uang. Kali ini saya akan membawa tentang kisah inspiratif tentang uang. Jadi uang itu adalah kita. Kalau zaman dulu ada jargon zaman pemilu tahun 2019 ada jargon bahwa Jokowi adalah kita. Tapi itu dulu. Orang yang mempelajari ilmu ekonomi mungkin pernah dengar bahwa uang adalah kita. Ungkapan itu memiliki arti bahwa uang tidak hanya sebagai media transaksional, tetapi uang juga bisa membawa dampak yang signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang tua yang sebagai tulang punggung keluarga, maka kita itu harus mencari uang dengan tenaga, dengan usaha yang maksimal, dengan doa, benar-benar maksimal untuk mendapatkan uang. Kemudian karena ada istilah bahwa uang bisa membeli kebahagiaan, meskipun orang banyak yang terkelabui oleh istilah tersebut. Memang dengan uang kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita, dengan uang kita bisa menyalurkan hobi kita, dengan uang kita bisa meraih cita-cita, bisa menyekolahkan anak yang setinggi-tingginya. Kita juga bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Tetapi uang bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Jadi uang hanya bukan merupakan tolak ukur kebahagiaan. Karena faktor untuk mendapatkan kebahagiaan itu banyak, jadi tidak hanya uang. Jadi ada aspek materi dan ada aspek non-materi. Jadi hal tersebut harus ada dalam diri kita. Jadi tidak semata-mata uang untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada aspek non-materi yang juga bisa memberikan suatu kebahagiaan. Dan biasanya orang itu kadang-kadang mengalami amnesia ketika dapat uang atau ketika gajian, ketika dapat uang dari hasil kerja, uang yang besar. Di dalam otaknya udah ada keinginan-keinginan membeli A, membeli B, membeli C, banyak sekali. Sementara uang yang ada itu terbatas. Sehingga pada saat itu orang merasa bahwa mencari uang setengah mati dan menghabiskan uang setengah sadar. Maka dari itu kita dalam kehidupan kita harus mengerti esensi uang yang sebenarnya. Mudah-mudahan kisah yang akan saya bawa ini adalah kisah yang bisa menginspirasi. Ada seorang motivator yang membawa selembar uang kertas 100 ribuan. Sang motivator berkata sambil membawa uang 100 ribu, "Apakah kalian mau?" kepada audiens. Audiens menjawab, "Mau," katanya begitu. "Apakah uang ini setelah saya remet, kalian masih mau?" Para audiens bilang, "Mau." "Apakah uang ini setelah saya remet, saya lempar, saya injak, apakah masih mau?" Para audiens bilang, "Mau." Kenapa para audiens mau dan kita semua mau? Karena uang itu memiliki arti dan memiliki nilai. Meskipun uang itu udah diremet, udah dilempar, sudah diinjak. Pelajarannya apa dari kisah tersebut? Pelajarannya bahwa kita harus memiliki nilai. Kita harus memiliki arti di dalam hidup. Jadi ketika kita diremehkan, ketika kita dihina, ketika kita dicaci, dimaki, kita tetap akan berharga ketika kita menjadi orang yang berarti. Jadi kita jangan
Jangan rendah diri, jangan down, jangan merasa bahwa diri kita itu merasa hina. Karena kita itu adalah manusia yang berharga. Ya. Kembali kepada uang supaya kita menjadi orang yang berharga ya dan bermanfaat, maka kita harus memiliki 3 hal dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan. Karena dengan pengetahuan kita akan bisa menegakkan moralitas diri kita. Dan kita bisa mengakses ilmu sebanyak-banyaknya dengan panca indera kita. Kita itu berusaha mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya kita dalam hidup itu menjadi orang yang berharga dan berarti. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki keterampilan. Dalam mencari uang, dalam mencari rezeki, kita harus memiliki keterampilan. Dalam hal ini ada keterampilan hard skill, ada keterampilan life skill, dan ada keterampilan soft skill. Dan itu untuk para mahasiswa atau para pelajar harus memiliki keterampilan tersebut sebagai bekal dalam kehidupan. Kemudian ya yang ketiga adalah akhlak. Contohnya begini ya, kalau angka 100 ya, angka nomor satunya dihilangkan, maka yang ada adalah angka 0 dan 0. Angka 0 dan 0 itu tidak ada artinya. Jadi bukan merupakan bilangan 100 lagi kalau tidak ada angka 1. Nah, akhlak ini adalah nomor 1. Kalau dari ketiga hal tersebut ya, yang pertama pengetahuan, yang kedua kemudian keterampilan, yang ketiga akhlak. Kalau yang ketiga tidak ada, maka yang dua tidak ada artinya. Jadi kita harus memiliki akhlak supaya kita bisa menjadi orang yang berarti dan menjadi orang yang berguna. Uang itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bisa didapat dengan uang. Kita bisa menjadi orang yang berguna bagi kebanyakan orang. Kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Orang Islam dituntut untuk kaya akan ilmu, kaya akan harta, supaya ketika kita meninggal dunia, kita banyak meninggalkan kemaslahatan. Maka dari itu ya, dari judul saya ini, mari kita sebagai orang tua, kita kasih modal anak kita dengan modal pengetahuan. Kita didik anak kita, sekolahkan setinggi-tingginya. Kemudian kita juga kasih modal keterampilan. Dan yang ketiga, kita bimbing anak-anak kita supaya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Mudah-mudahan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.